Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, An Abdullah Al-Juhani radhiyallahu an qala sami'tu Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an inda qaulin nasi fihi hina bana masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala wa laqad aqsartum wa inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Imam Al-Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada malam hari ini yaitu fadilah, keuntungan membangun masjid. Ketika salah seorang tabi'in yang bernama Ubaidillah Al-Juhani mengatakan, di saat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ingin memperluas Masjid Nabawi, maka orang-orang banyak berkomentar tentang beliau. Kenapa masjid diperluas? Kenapa Masjid Nabawi ditambah daripada dasarnya? Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Walaqad aqsartum, kalian banyak bicara. Walakinni sami'tu, akan tetapi aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Pertama yang kita pahami dari hadis ini adalah sikap Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau berbuat tentang satu kebajikan, orang-orang banyak berkomentar. Tapi sikap beliau tidak mempedulikan komentar tersebut karena ada sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sikap yang harus kita tanamkan dalam pribadi setiap muslim. Kalau kita melakukan satu kebaikan, kalau kita mengamalkan satu sunnah Nabi, kalau kita mengamalkan satu ajaran agama syariat Islam, apapun komentar orang lain tidak ada masalah. Jangan sampai karena orang lain kita tidak jadi beramal. Jangan karena kata-kata orang lain kita tidak jadi berbuat. Orang lain tersebut tidak akan membantu kita nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sikap yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau tegaskan, "Walaqad aqsartum." Kalian banyak bicara. Tapi aku punya prinsip. Aku memperluas Masjid Nabawi ini karena mendengar sabda Nabi yang berbunyi, man bana baitan lillah, man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bikinkan untuknya rumah di surga. Bapak Ibu jamaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita ada yang punya dua rumah di dunia ini. Di Wamena punya rumah, di Jayapura juga punya rumah.
Di Makassar punya rumah juga. Di Padang punya rumah juga. Jadi untuk rumah dunia, tipe berapa yang Bapak Ibu sukai? Mungkin tipe yang paling sempit 4x6 misalnya. Itu sudah paling sempit. 4x6 sudah susah bergerak di dalamnya. Nah, kalau kita tidak mau dengan rumah yang tipe terendah di dunia ini, maka kita juga tidak mau dengan tipe terendah di akhirat kelak. Kalaulah tipe 4x6 tidak membuat kita betah hidup di dunia hanya sebatas 50-60 tahun, apakah kita akan betah dengan tipe yang kecil di surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Kalaulah secara prinsipnya kita katakan 4x6 berarti 24 meter persegi. 24 meter persegi. Kalaulah sekiranya setiap muslim memberikan 1/10 daripada rumahnya untuk membangun masjid ini, maka masjid ini sudah selesai. 1/10 daripada luas rumahnya. 4x6 tipe terkecil 24 meter. Kemudian diberikan untuk masjid 2,4 meter. Plafonnya sudah selesai. Itu baru satu orang 2,4. Mungkin ada yang rumahnya 7x6, mungkin ada rumahnya 8x10, 80 meter persegi, kemudian diberikan untuk masjid hanya 8 meter saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut sebuah rumah di surga. Kalaulah kita punya rumah di surga, mungkinkah kita tidak akan masuk surga? Allah sudah buatkan kita rumah di surga, lalu Allah tempatkan kita di neraka. Mungkinkah hal itu terjadi? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha syakur. Allah sangat berterima kasih kepada manusia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ketika seseorang Allah berikan anugerah, ketika seseorang Allah gerakkan hatinya untuk membangun masjid, lalu Allah janjikan dia punya rumah di surga, tidak mungkin orang itu Allah masukkan ke dalam neraka, karena Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Tapi ketika orang tersebut Allah inginkan masuk neraka, Allah tidak akan berikan kepadanya kesempatan untuk punya di rumah di surga. Nanti Allah akan zalim. Allah akan menzalimi hambanya, karena sudah dijanjikan rumah ternyata tidak diberikan. Tapi ketika dijanjikan rumah dan hamba tersebut telah memenuhi janji tersebut, telah membuat kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah telah menyetujuinya untuk memiliki rumah di surga. Kita optimis kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang mengembirakan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata lillahi masjidan walau ka mafhasi qatah banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid, orang yang membangun rumah Allah walaupun sebesar sarang burung pipit, kecil sekali dana yang dia punya, dia tidak sanggup membayar pelafon 1 meter, cuma setengah meter saja. Kalaupun seperti itu keuangannya, tapi dalam janji hadis tersebut Nabi janjikan, walaupun dia hanya membantu masjid yang besarnya hanya sebesar burung pipit, sarang burung pipit sekalipun, Allah memberikan janji yang sama, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan untuk orang tersebut rumah di surga. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man bana lillahi baitan yazkuru fihi ismallah banallahu azza wa jalla lahu fil jannati afdalamin. Orang yang membangun masjid yang di mana di masjid itu diingat, diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuatkan rumah di surga bagi orang tersebut lebih baik dari apa yang diberikannya di dunia. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, Man bana lillahi baitan yusalla fihi. Orang yang membangun masjid lalu dilaksanakan solat di masjid tersebut, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bikinkan rumah untuk orang tersebut dalam surga, mimalin halalin, dari harta yang halal. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang kita bacakan, ada beberapa kriteria masjid yang mesti kita bantu. Pertama, yuzkaru fihi ismullah, masjid yang di dalamnya ada zikirnya. Yazkuru fihi ismallah, masjid yang di dalamnya ada zikir. Bukan masjid yang dibangun lalu tidak diisi dengan ibadah. Yang kedua, dalam hadis yang kita bacakan, yusalla fihi, masjid yang di dalamnya didirikan solat berjamaah. Alhamdulillah, masjid kita cukup padat dengan program pendidikan. Zikirnya alhamdulillah 5 waktu zikir. Kemudian mungkin ada yasinan beberapa waktu. Kemudian ada bacaan Al-Quran dari pendidikan TPA. Jadi hampir kegiatan dari masjid ini itu terisi dengan agama, pendidikan agama dan sebagainya. Maka siapa saja yang memberikan hartanya untuk melanjutkan dan membangun masjid ini, Allah akan berikan kepadanya pahala zikir, orang yang berzikir di dalamnya, pahala orang yang solat di dalamnya, pahala anak-anak baca Al-Quran yang belajar Al-Quran di dalamnya. Maka pada akhirat kelak, Masya Allah, dalam sebuah riwayat dikatakan ada seseorang yang kaget melihat catatan amalnya. Kenapa dikatakan kaget? Karena dia merasa tidak melakukan amal tersebut, tapi karena dia menjadi penyebab orang lain melakukan amal tersebut, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana hadis yang berbunyi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Itu hanya sebatas menunjukkan. Ada orang bertanya, saya mau sholat zuhur, di mana masjid di sini? Tak katakan di situ Pak ada masjid. Nah, dia pergi ke masjid dan dia melakukan sholat, kita dapat pahala sholat yang dia lakukan. Hanya sekedar menunjukkan. Bagaimana kira-kira bukan hanya sekedar menunjukkan, tapi kita ikut dengan harta kita, tenaga kita, pemikiran kita. Insya Allah jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan motivasi atau berita gembira kepada kita semua bahasanya Allah menjanjikan kita rumah di surga insya Allah. Kemudian jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai juga bakti dari seorang anak kepada orang tua, kita buatkan juga rumah untuk bapak kita di surga. Kita buatkan juga rumah untuk ibu kita di surga. Kita buatkan juga rumah mungkin untuk kakek nenek kita di surga. Dengan cara kita peruntukkan, ini sumbangan atas nama saya, ini sumbangan atas nama almarhum bapak saya, ini sumbangan almarhum atas nama almarhum ibu saya, ini sumbangan almarhum untuk saudara saya. Mungkin saudara kita berjasa dalam hidup kita sehingga kita berhasil pada hari ini. Insya Allah semuanya saudara yang kita niatkan, orang tua yang kita niatkan, itu mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan Nabi, dan kita pun tetap mendapatkan pahala yang sama. Insya Allah jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.